Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema serupa tapi tidak sama. Kalau kita lihat gambar yang terpampang, saudara, itu ada binatang yang mirip. Cuman berbeda, mirip tapi beda. Yang sebelah kiri itu adalah serigala, yang di sebelah kanan itu anjing. Mirip sekali, saudara. Dan kalau kita tidak paham, kita bisa saja menganggap bahwa binatang ini adalah sama. Binatang antara serigala dan anjing itu memiliki kesamaan tetapi berbeda. Dia adalah merupakan jenis karnivora. Cuman perbedaannya antara serigala dengan anjing, kalau serigala itu bulunya lebih tebal karena dia harus berhadapan dengan alam liar. Sementara anjing itu bulunya cenderung tipis dan halus. Serigala itu memiliki tubuh yang lebih besar, sementara anjing lebih kecil tubuhnya, saudara. Nah, lalu kalau dilihat dari kecerdasan, mereka juga berbeda. Dari sama-sama belum pernah dididik, maka ternyata serigala lebih cerdas daripada anjing. Karena serigala itu kecerdasannya untuk bertahan hidup di alam yang bebas. Sementara anjing itu harus dilatih, saudara-saudara. Tetapi juga kalau kita lihat dari karakter, anjing itu lebih bisa dididik, lebih bisa dijinakkan. Sementara serigala itu karakternya liar, tidak bisa dijinakkan. Jadi kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan, di dunia ini banyak sekali kemiripan-kemiripan. Serigala mirip dengan anjing, domba mirip dengan kambing, lalang mirip dengan gandum. Nah, jadi saudara-saudara, semua yang ada di dunia ini itu punya kemiripan, bahkan ada orang yang lahir itu mirip, padahal tidak dalam satu kandungan. Seperti kita sering melihat ada orang yang mirip seorang presiden, ada yang mirip seperti seorang bintang film, sekalipun mereka tidak saling kenal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa mengamati kemiripan itu kalau kita memahaminya. Saya ambil contoh misalnya gambar ini. Gambar ini juga punya kemiripan. Namun untuk bisa menemukan kita harus bisa meneliti. Ya, kalau saudara lihat ini kan mirip ya, padahal beda, saudara-saudara. Kemudian juga harus kita memiliki ketelitian, karena kemiripan itu memiliki kerumitan sendiri-sendiri. Saya ambil contoh seperti gambar ini. Saya paling suka main game gambar ini, saudara. Karena apa? Untuk mengasah daya intelijensi. Karena kalau kita tidak paham, kita nggak akan ngerti miripnya itu ada di mana. Nah, kemiripan baik binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan itu tidak membawa pengaruh apapun bagi manusia. Tetapi jika setan yang meniru agar mirip dengan Tuhan, ini yang bisa mempengaruhi hidup manusia. Nah, oleh karena itu saya akan ajak saudara yang membawa kitab suci bisa membuka
Yang bawa handphone suci, buka juga. Saya akan bacakan untuk saudara yang membuktikan bahwa setan juga ingin mirip seperti Tuhan. Kalau Tuhan itu suka disembah, setan juga suka disembah. Nah, saya bacakan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 14 ayat 14 dikatakan, "Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi." Nah, ini sebetulnya adalah ucapan ya yang kalau kita lihat rotnya atau sumbernya itu adalah Lucifer, malaikat yang jatuh, yang berusaha untuk membuat dirinya itu sama seperti Tuhan. Dia juga ingin disembah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setan ini berusaha untuk bikin hidup manusia tidak tenang. Sekalipun membawa damai, jadi jangan saudara pikir dunia tidak bisa memberi damai. Dunia juga bisa memberi damai. Kalau kita tidak menyadari, kita bisa terkecoh, saudara. Kita anggap, oh ini damai dari Roh Kudus. Padahal itu damai dari dunia, dari setan juga bisa. Kalau saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu, dulu pernah ada ibadah bersama besar-besaran menjelang pemilu. Lalu pendeta-pendeta besar yang jemaatnya itu puluhan ribu ke atas, mereka kumpul dan berkata, Roh Kudus memberitahukan kepada kita bahwa calon presiden ini yang menang. Wah, sampai banyak orang yang menangis, katanya penuh Roh Kudus. Tapi faktanya dia tidak menang, saudara. Lalu pertanyaannya, itu Roh Kudus atau bukan? Bukan. Tapi kenapa dia bisa mengklaim ini Roh Kudus? Ini damai sejahtera. Wah, itu betul-betul dunia kekristenan dipermalukan habis-habisan, saudara. Karena apa? Saya katakan sekalipun itu pendeta-pendeta besar, tidak menjamin dia berpegang pada kebenaran. Dia ngerti alam supranatural. Dia lupa bahwa Yesua itu juga sudah memberitahu bahwa dunia juga bisa memberi damai sejahtera. Saya bacakan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 14 ayat 27. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut. Perhatikan kalimat, bukan seperti yang dunia berikan. Jadi dunia juga bisa memberi damai sejahtera. Kalau kita tidak teliti, kita bisa terkecoh, saudara. Karena mirip. Tetapi kalau kita mau meneliti, mau dengan mudah rendah hati, kita mau buka hati, maka kebenaran kita dapatkan dan kita tidak terkecoh. Salah satu di antaranya, kita ini berbeda bukan dengan yang ada di luaran sana. Kita enggak Natalan, kita enggak panggil nama Arab Yunani, beda. Tetapi kalau kita mau kembali kepada pola yang benar sesuai kitab suci, yang benar siapa? Ya kita, saudara-saudara. Karena ini mirip. Dulu sempat saya mencurigai, tapi saya nggak ngerti, saudara. Saya berpikir kenapa Tuhannya orang Kristen kok namanya sama ya? Tapi saya nggak ngerti jawabannya seperti apa. Baru saya memahami di tahun 2000.
Jadi semua itu memiliki kemiripan-kemiripan. Dan setan itu selalu berusaha untuk menyamai yang maha tinggi. Saya tunjukkan gambar ini saudara, ini juga mirip. Nah, coba saudara perhatikan kodenya Mesias palsu yang sebentar lagi akan berdiri di tempat kudus. Kalau saudara lihat di sebelah kiri itu gambar apa? Gambar apa? Antena 5G. Ya, antena 5G. Sekarang ya jadi pertanyaan, kenapa ya antena ini kok gambarnya palem, saudara? Kenapa bukan pohon pelem saja? Atau pohon mangga? Atau pohon kates? Atau pohon cemara saja, tapi kenapa harus palem? Pernahkah kita merenung spiritnya apa ini, saudara? Kenapa harus palem? Tapi kalau saudara lihat di sebelah kanan gambar ini, saudara akan menemukan bagaimana Yesua pada saat dia akan masuk dalam penderitaan, ada orang yang melambai-lambaikan pohon palem. Sama atau tidak? Sama. Artinya ini sebuah kode bahwa sebentar lagi akan masuk dalam the great tribulation. Kesengsaraan besar. Tapi kadangkala orang tidak paham kesengsaraan yang macam mana, saudara-saudara. Kita melihat sekarang ini setan itu berusaha mengubah semuanya. Saya baru mendengar kalau pemerintah China ini kan pemerintahnya sistem komunis, saudara. Mereka berani loh mengubah kitab suci. Entah saudara sudah mendengar atau belum beritanya. Saya dapat 2 hari yang lalu bahwa pemerintah China itu sudah menerbitkan kitab suci Kristen yang baru. Tapi kali ini sosoknya Yesua adalah sosok seorang pembunuh. Hebat sekali ya saudara. Partai komunis ini hebat ya saudara. Hebat, kurang ajarnya yang luar biasa saudara. Bayangkan, kitab suci loh, malaikat saja tidak berani loh saudara. Kok ini si encik tua ini kok hebat banget ya, berani-beraninya. Ini kurang ajar sekali saudara. Mengatakan kalau Yesua itu adalah pembunuh. Dia mengubah banyak teks. Salah satu di antaranya ketika di situ diceritakan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu Yesua mengatakan karena perempuan itu mau dilemparin batu, saudara. Nah, waktu mau dilemparin batu, mereka tanya, menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Lalu Yesua berkata, orang yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melempari batu. Lalu perempuan itu selamat karena orang-orang itu pada pergi. Nah, disinilah Yesua berkata begini, saudara. Apakah mereka melempari batu? Tidak. Lalu Yesua katakan, tidak ada seorang pun manusia yang benar. Termasuk saya juga seorang pembunuh. Hebat ya? Kurang ajar ini. Ya. Hebat sekali saudara. Makanya saya katakan, dunia ini semakin gila, saudara. Saya berharap ideologi komunis ini enggak masuk ke Indonesia. Amin. Semua ditiru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di gambar ini juga, ini adalah tiruan. Sekali lagi saya tekankan untuk gambar yang ini sebuah kode.
sebentar lagi dunia ini masuk ke the Great Tribulation. Karena ketika saudara lihat gambar yang di sebelah kanan ini, saudara menemukan bagaimana ketika Yesua masuk ke Yerusalem, orang-orang mengeluh-elukan Yesua dengan melambai-lambaikan daun palem itu, dan ahli Taurat orang Farisi menyuruh murid-muridnya diam, orang-orang yang berkerumun diam. Maka Yesua katakan kalau mereka diam, batu-batu yang akan berteriak. Nah sekarang sedang terjadi saudara. Jadi mirip nih, dan mereka sudah kasih kode, sebentar lagi penderitaan yang dialami Yesua akan terjadi di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari, kita mesti menyikapi dengan segenap hati kita. Jangan saudara anggap, oh ini kan pandemi sudah selesai, bukan? Kita bisa bepergian ke sana kemari dengan bebas. Kita bisa pergi ke luar negeri, kita bisa melakukan sesuatu tanpa hambatan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Sekarang kan seperti itu. Pergi ke bank mulutnya nggak perlu ditutup popok, iya toh? Dianggap sudah bebas. Apakah betul? Tidak. Buktikan kata-kata saya, saudara. Sebentar lagi peristiwa yang sama, yang jauh mengerikan akan terjadi di dunia ini. Loh, kok Pak Lukas bisa ngomong begitu? Lah saya kan ngutip omongan mereka. Wong mereka sendiri yang berbicara. Kita harus tahu kodenya. Coba saudara perhatikan, kenapa antena tadi saya nyebut 5G. Sekarang kan masih 4G, betul nggak saudara? 5G belum menyeluruh, apalagi di Belanda. Antena 5G banyak yang dibakar. Karena pada waktu dilakukan uji coba, ada ratusan burung-burung yang terbang, tiba-tiba jatuh dan mati. Angsa yang tadinya ada di air, begitu sinyal itu dihidupkan, kepalanya langsung masuk ke dalam, saudara. Enggak tahan dengan frekuensinya. Dan ini akan segera terrealisasi. Dan mulainya dari 5G. 6G-nya itu China sudah melakukan. 5G sudah ketinggalan. Kita mau masuk 5G. Dan saya katakan kecepatan 5G ini 100 kali lipat dari kecepatan 4G. Jadi HP saudara nanti nggak akan pernah nge-lag, saudara. Tul biar gitu. Kalau sekarang kan tul wer kesuwen, saudara. Tapi kalau sudah 5G tul biar. Hebat nggak saudara? Hebat. Pertanyaannya, kita sambut dengan sukacita? Nah, itu jawabannya masing-masing, saudara. Kalau saudara lihat yang di sebelah sana, kenapa sih harus 5G? 5 itu dengan kata lain adalah penta. G-nya itu gram. Jadi 5G itu sama dengan pentagram. Ya. Kemudian, kenapa harus 5? Karena kita tahu Torah itu ada 5 kitab Moshe, saudara. Dan seperti saudara ketahui, mereka itu selalu mirip, mengorbankan domba. Dan saudara lihat di sebelah sini, domba juga saudara ya. Mirip kan, saya bilang ada kemiripan. Ini yang dikenal dengan Baphomet. Nah inilah yang nanti akan dijadikan sebagai sosok utama dari One World
religion. Sistem agama tunggal. Mungkin saudara berpikir, wah mana ada, ya karena kalau saudara tidak pernah mengakses berita ya ngomong begitu. Tapi kalau saudara mengamati sistem agama tunggal itu sudah diresmikan, saudara. The one world religion of Islam itu dibuka tahun 2022, tahun yang lalu. Saya nggak akan cerita ini, ya. Tapi intinya sekarang mereka sudah mendukung sistem agama tunggal. Alasannya apa? Kalau sistem agama tunggal nggak akan ada keributan. Kenapa ada keributan? Ya karena adanya perbedaan. Tapi dengan disatukan, maka akan menyatukan sebuah perbedaan. Itu baik sebetulnya. Karena apa? Mencegah orang untuk berantem hanya karena masalah agama. Tetapi tahukah kalau ini dibalik semua ini, ada sesuatu yang sedang masuk dalam agenda. Ketika nanti masuk dalam pola the Great Tribulation, maka banyak hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Karena nanti pusat pemujaannya kepada sosok domba tadi, saudara. Yesua kan disebut anak domba Elohim. Loh kenapa kok bukan kerbau saja? Kenapa kok bukan kucing saja? Kenapa harus domba? Harus kambing yang tadi itu Baphomet, saudara. Karena semua akan selalu ditiru. Setiap gerakan apapun selalu ditiru. Maka saya katakan kita harus berhati-hati. Sama-sama kita kumpul seperti ini dengan mereka yang ada di luaran sana. Nampaknya sama, tapi beda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kita juga melihat apa yang kita pegang. Yang saya pegang ini apa, saudara? Handphone. Ini juga sebetulnya adalah alat yang dipakai untuk memisahkan segalanya. Tapi kalau kita bijak, maka kita bisa pergunakan hal yang buruk bisa menjadi yang baik, saudara. Kita semua ini kan hidup dalam dunia energi. Terserah kita mau ada dalam energi positif, apa energi negatif. Nah, kita lihat bahwa handphone itu juga bisa memisahkan segalanya. Maka saya boleh katakan bahwa penemuan yang paling hebat di dunia ini bukan listrik, bukan pesawat, bukan mobil, bukan televisi, bukan komputer, tapi HP. HP itulah yang akan memisahkan segala-galanya. Kenapa? Dengan HP maka melenyapkan telepon umum. Sekarang telepon umum kan sudah enggak laku, saudara. Di kota-kota besar pun sudah enggak ada telepon umum. Semua sudah langsung ke HP. Kemudian juga melenyapkan telepon rumah. Sekarang semakin hebat, semakin canggih teknologinya. Telepon rumahan sudah mulai pada dicabut. Karena apa? Langsung pakai HP. Melenyapkan juga warnet. Dulu kan banyak warnet, saudara. Kenapa? Karena HP-nya bukan secanggih seperti sekarang. Kalau dulu HP ya nggak ada layarnya. Layarnya pertama nggak ada layarnya kan waktu Nokia dulu. Itu pun ada yang segede batu bata itu, saudara. Buat ngelempar anjing langsung kaing-kaing, saudara.
Itu awal, tingkat awal, terus semakin lama semakin diperbaharui. Dan sekarang HP-nya canggih seperti ini. Tapi ini harus dipergunakan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya. Mereka menyodorkan sesuatu, suka tidak suka, mau tidak mau, kita pergunakan. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk selalu menguasai manusia. Tergantung kita mau pergunakan untuk apa. Karena HP juga bisa melenyapkan televisi. Orang nonton televisi lewat HP bisa nggak? Bisa. Ngapain beli TV? Kan gitu. Kalau beli TV ya beli TV-nya yang gede, kemudian di-cloning. HP-nya masuk ke TV yang gede. Biasanya kalau saya dulu waktu masih ada lockdown, kita pakai televisi, pakainya apa? Dongle, Google, saudara. Sehingga terjadi mirror antara HP saya dengan pesawat televisi digital atau LCD. Kemudian juga HP melenyapkan arloji. Karena apa? Di HP juga ada jam. Kan begitu, saudara. Jadi banyak sekali. Bahkan kalau dulu saudara nonton film James Bond, kan kalau berkomunikasi nggak pakai telepon tapi pakai arloji, betul nggak? Cuma ngomong gitu. Dan itu sudah terjadi seperti arloji saya ini. Ini kan bisa untuk komunikasi, saudara. Ini kan mereknya Samsung, ini bisa dipakai untuk komunikasi. Jadi nggak perlu pakai HP lagi, tinggal gini langsung bisa omong-omongan, arlojinya juga ada suaranya. Bisa juga untuk mencari jalan. Jadi ini fungsinya sudah sama dengan HP. Gitu. Kemudian dia juga melenyapkan radio, melenyapkan tape recorder. Sekarang kalau saudara mau pakai tape recorder, mungkin kasetnya sudah pada meleot kali. Tapi dengan YouTube, saudara mau dengerin lagu-lagu kuno, ada nggak? Oh ada. Mau lagu zaman bahola juga ada, saudara. Juga melenyapkan kamera, karena hampir semua orang yang punya HP pasti ada kameranya. Dan saya perlu kasih tahu ya saudara, jangan saudara pikir kamera ini juga milik kita, no. Mereka bisa memonitor kita dengan kamera kita sendiri. Hebat bukan? Jadi kalau saudara sedang omong-omong gini pakai kamera gitu, mereka juga tahu. Bahkan tanpa saudara sedang berkomunikasi lewat video call, mereka bisa tahu. Bahkan saat HP-nya mati pun mereka bisa tahu. Sedemikian luar biasanya, mereka sudah lengkapi semua, saudara. Kemudian juga melenyapkan koran, kalender, kartu ATM, semua pakai HP semua. Dan bahkan saya katakan, HP itu bisa melenyapkan kesehatan kita. HP juga bisa melenyapkan perkawinan manusia. Berapa banyak orang-orang yang hancur rumah tangganya hanya karena HP. HP juga melenyapkan hubungan kasih sayang. Kalau saudara lihat di sini, ini tiga-tiganya berdekatan, tapi tidak saling menyapa, tidak saling berkomunikasi. Urusannya masing-masing, saudara. HP bahkan bisa melenyapkan waktu berharga yang saudara miliki. Bahkan juga bisa memutus tali persahabatan, tali kekeluargaan, tali persaudaraan. HP bahkan
bisa membuat anak-anak kita tidak peduli lagi dengan orang tua. Saya ambil contoh misalnya, anak bisa ngamuk sejadi-jadinya ketika HP-nya diambil oleh orang tua. Betul nggak kira-kira? Ya. Jadi teknologi ini itu betul-betul berusaha untuk memisahkan. Dengan cara apa? Dengan cara seolah-olah ini baik, saudara. Seperti waktu yang lalu kan juga begitu. Semua orang dipaksa untuk pakai popok, dipakai untuk penutup muka. Itu semua kebohongan semua, saudara. Jadi kita ini hidup dalam dunia yang sedang diatur oleh mereka. Makanya Tuhan berkata apa? Semakin sulit dunianya dan waktu Roh Kudus tinggal di dunia ini sudah berakhir, maka ketika zaman Roh Kudus berakhir, Roh Kudus kembali, Dia akan membawa saudara dan kita semuanya. Itulah yang namanya rapture, saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus hati-hati karena masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah sedemikian dekat. Kalau saudara melihat, ini juga sebuah tanda. This is the final sign, ya. Ini tanda terakhir, yaitu munculnya lembu merah. Loh, apa kaitannya dengan kita? Selama hampir 2000 tahun tidak ada lembu merah, saudara. Tapi kenapa sekarang lembu merah mulai muncul? Dulu sekitar tahun 80-an sudah ada lembu merah, tapi ketika diuji ternyata ekornya hitam sedikit, jadi itu didiskualifikasi, enggak bisa dipakai. Kemudian di tahun 2000-an muncul lagi lembu merah, semua merah, tapi ketika dicek, diuji hasil genetika enggak kepake juga. Lah kali ini tanpa ada rekayasa genetika, saudara. Lembu merahnya muncul. Pertanyaannya, untuk apa? Kalau kita mempelajari, maka nanti saat penyucian bait suci, maka akan ada lembu merah yang disembelih dan dibakar, yang abunya itu dipakai untuk mengkuduskan. Dan itu nanti akan terjadi karena yang berdiri di bait suci itu adalah Mesias palsu. Siapakah Mesias palsu? Itulah anti-Hamasya. Makanya saya kadang kasihan juga sih, banyak orang yang kegeeran. Oh, kita rapture. Lawang yang punya rapture saja ditolak kok mau rapture? Rapture dari mana? Ya. Ini membuktikan bahwa waktu kita itu sudah tidak lama, saudara. Kemudian kita lihat DNA. DNA manusia ini kan berusaha untuk diubah, saudara, menjadi mRNA atau NRA. mRNA ini adalah yang disebut dengan DNA sintetis, DNA buatan. Kenapa sih kok DNA saja kok harus dibuat? Karena dengan DNA buatan maka dia bisa dikontrol dalam satu sistem yang ada di dunia ini. Kalau DNA asli nggak bisa, karena DNA itu paten dari Tuhan. Dan DNA itu kalau dihitung itu jumlahnya persis seperti angka gematria nama Yahweh. Ya. Nah, ini ada seorang yang
memiliki penyelidikan yang luar biasa yang menemukan bahwa DNA manusia kalau dihitung dengan angka gematria itu sama dengan nama Yahweh. Ya. Ini juga pernah saya sampaikan, kita baca aja sedikit ya. Setiap 10 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan, setiap 6 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan. Jembatan belerang itulah yang membuat DNA tetap terpasang. Nah sekarang perhatikan angka 10, 5, 6, 5. Itu adalah angka gematria dari nama Yahweh. Nilai numerik Yahweh bertambah untuk menciptakan 46 kromosom manusia. Ada 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang dalam sel manusia. Kenapa? Jika kita sudah tahu namanya dan susunan DNA manusia itu adalah nama Yahweh, masih banyak yang merasa tidak nyaman saat menyebut nama Yahweh dan merasa sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi, pendeta-pendeta tidak punya nyali untuk menyampaikan nama Yahweh. Takut ditinggal lari jemaat, takut dipecat sama sinode. Ini mengerikan loh saudara. Ini kesempatan terakhir ketika masa kedatangan Tuhan sudah hampir. Sekarang mari kita lihat gambaran DNA yang lebih besar pada manusia. Kita terdiri dari 23 pasang kromosom. Dengan 23 pasang kromosom tunggal yang berasal dari pria dan 23 kromosom tunggal dari wanita itu, setelah pembuahan dan sebelum pembelahan sel pertama, 23 tunggal kromosom dari pria cocok dengan pasangan yang sesuai dari 23 single wanita kromosom, membuat 23 pasang kromosom yang kita miliki ada di dalam sel kita. Ini persis seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 43 ayat 7 dan Yeremia 1 ayat yang ke-5. Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat angkanya 10, 5, 6, 5 sama dengan 26. Itu adalah angka gematria dari nama Yahweh. Dan saudara perhatikan berita yang ada di ujung sana. Itulah sikap dari orang-orang yang ngerti kebenaran, saudara. Padahal mereka itu tidak paham betul tentang firman Tuhan, tapi mereka kok bisa ngerti ya? Sementara kalau di sini malah menjadi pendukungnya. Ya, Bapak Ibu, ya. Kita nggak perlu baca deh, ya. Baca sendiri nanti. Tapi ini kita harus terbuka mata rohaninya, saudara. Agar supaya kita bisa paham. Kenapa sih kok DNA manusia itu diubah? Sekarang kan berubahnya jadi mRNA. Lah kalau dulu, kenapa sampai dilenyapkan, saudara? Karena si setan itu berusaha untuk mengubah DNA. Kalau saudara membaca dalam kitab Henok, saudara menemukan adanya gerombolan malaikat, ya saya nyebutnya watcher angel ya, malaikat pengawas yang menyetubui 200 perempuan sehingga melahirkan para raksasa yang ada di atas muka bumi ini. Dan saya katakan ini bukan keturunan Goliat loh saudara, salah. Kalau Goliat itu adalah suku bangsa Enak dari kelompoknya Filistin. Tapi kalau ini keturunan dari para raksasa. Dan wujud aslinya sudah musnah semua, ditenggelamkan oleh air bah.
Nah sekarang yang mengubah juga siapa? Ya para raksasa. Saya nyebutnya raksasa si mata satu. Saudara ngerti maksud saya? Ya. Si mata satu itu berusaha untuk mengubah. Makanya saya katakan semua ada kemiripan. Kalau kita tidak teliti, kita anggap itu benar. Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, menuju kematian. Hati-hati saudara-saudara. Makanya jangan gelisah, jangan khawatir kalau kelompok Alahisme pada menghina kita. Biarkan mereka tertawa duluan. Nanti kita yang tertawa bagian akhir. Amin. Lupa Lukas kok pede amat? Oh sangat pede. Karena dasarnya adalah kitab suci. Jadi jangan takut, jangan gentar. Kita harus semakin dekat dengan Bapa Yahweh. Semua di luaran sana kita akan melihat kemiripan yang sebetulnya itu adalah sebuah kepalsuan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami taburkan menjadi berkat. Sehingga kita menjalani hidup ini menjadi lebih hati-hati lagi. Karena ada banyak hal yang nampaknya mirip, tapi sebetulnya itu adalah palsu. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saya akan tambahkan sedikit, mumpung saya ingat saudara, yang terakhir ini, mungkin saudara akan melihat itu materinya ada di mana. Saudara bisa lihat di materi saya yang judulnya adalah siapakah manusia raksasa yang hidup pada zaman sebelum air bah. Ya, saudara bisa lihat di situ, saya ceritakan secara detail. Baik, ini yang bisa saya katakan, kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi tanda panggilan Yahweh. Ibadah Sabat digabung Jumat. Hari Raya Yom Kippur pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Kasihilah Yahweh Elohimmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Jemaat dihimbau untuk membawa kertas berisi dosa-dosa untuk dibakar. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai 24 September 2023 pukul 6 sore dan buka puasa 25 September 2023 pukul 7 malam. Hari Raya Sukkot pada hari Jumat 29 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Berkatnya Tercurah di Pondok Daud. Ibadah Sabat digabung Jumat. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach.
kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare ka Yahweh wa ismereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufri atmat ka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semuanya. Ratapan kotlah kau Pak. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.